Bu Ustazah Oki, aku tuh pengen nanya deh. Selama ini kan aku selalu dengar soal cerita Nabi Musa dan juga nabi-nabi yang lain gitu. Jadi aku tertarik banget sebenarnya, tapi aku masih belum tahu banget detailnya gitu. Kira-kira bisa diceritain nggak ya detailnya seperti apa gitu? Iya, ini kisah Nabi ini luar biasa. Ada 25 Nabi yang sebenarnya sudah diajarkan sejak SD. Iya bener, aku suka banget gitu kan dongeng-dongeng tentang Nabi dan mukjizat-mukjizatnya. Cuma kadang-kadang kan kita cuma tahu sedikit cerita Nabi Iya. gitu. Jadi kadang aku sendiri mau dongengin ke anak bingung gitu. Iya, kita Mau sedikit cuma tahu banget kayak ya. intinya doang. Iya. Jadi hari ini mau dengar kisah apa nih? Tentang Nabi Nabi dan Musa, aku mukjizatnya. maunya. Yang mana aja deh? Tika mau apa? Aku mau Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Baik, hari ini jemaah semua yang ada di rumah dan di studio, mari kita sama-sama mendengar kisah yang lumayan panjang tentang Nabi Musa alaihi salam dan mukjizatnya berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Nabi Musa alaihi salam hidup di zamannya Fir'aun yang pada saat itu bertempat tinggal di negeri bernama negeri Mesir. Ada kaum di sana yang namanya kaum Bani Israel yang merupakan kaum dari Nabi Musa alaihi salam juga. Yang pada saat itu Bani Israel mendapatkan tindakan keji dari sang penguasa Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Pada suatu ketika sang penyihir mengatakan kepada Fir'aun bahwa engkau harus membunuh anak laki-laki di tahun ini karena kalau tidak ia akan menggulingkan kekuasaanmu. Karena kalau tidak ia akan menjadi raja dan menggantikan posisimu wahai Fir'aun. Maka ketika itu juga Fir'aun menyuruh kepada bala tentaranya untuk membunuh seluruh anak laki-laki yang lahir pada tahun itu. Ibu Musa pada akhirnya mulai berpikir bagaimana agar anak laki-laki, bayi laki-laki yang bernama Musa ini menjadi selamat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar bayi Musa dialirkan di sungai Nil, dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang tertutup, dan Allah jadikan air mengalir dengan sangat tenang, membawa bayi Musa kemudian terus berjalan menyusuri sungai Nil, sementara bayi-bayi yang lainnya dibunuh dalam kekuasaannya Fir'aun. Ketika itu di istana Fir'aun, sang istri bersama dayang-dayangnya sedang berjalan-jalan di sekitar area sungai Nil. Ada sekotak yang sedang menangis di dalamnya, dan ternyata itu adalah bayi. Istri Fir'aun yang selama ini tidak memiliki anak pun yang merasa sepi hari-harinya mulai memeluk dan mendekap anak tersebut dan membawanya di hadapan Fir'aun. Kemudian Fir'aun mengatakan, aku harus membunuh anak laki-laki ini sebagaimana aku perintahkan seluruh bala tentara untuk membunuh anak laki-laki di tahun ini. Namun sang istri menangis terseduh-seduh dan mengatakan, ini adalah penyejuk hatiku dan aku berharap ini menjadi penyejuk hatimu juga. Maka tolong jangan engkau bunuh anak ini. Siapa tahu ia bisa menjadi penyelamat bagi kita satu hari nanti. Fir'aun yang melihat bahwa istrinya sangat menyayangi anak tersebut pun akhirnya membiarkan anak tersebut terus hidup berada dalam kerajaan Fir'aun. Anak tersebut yang disebut-sebut sebagai Musa pada akhirnya tumbuh dalam kerajaan Fir'aun, diberikan pendidikan yang luar biasa, tumbuh menjadi seseorang yang sangat hebat yang tanpa Fir'aun tahu dialah orang yang akan menggulingkan kerajaan Fir'aun satu hari nanti. Kemudian Nabi Musa alaihi salam pada akhirnya suatu ketika sudah beranjak remaja keluar dari kerajaan Fir'aun dan melihat ada orang-orang yang bertengkar antara kaumnya Fir'aun dan kaumnya sendiri Bani Israel. Dan tanpa sengaja ketika Nabi Musa alaihissalam melerai keduanya, Nabi Musa alaihissalam tanpa sengaja membunuh kaumnya Fir'aun yang menyebabkan Nabi Musa alaihissalam harus mendapatkan hukuman akan dibunuh juga. Karena ketakutan Nabi Musa alaihissalam pun akhirnya lari dari Mesir dan menuju ke satu negeri bernama negeri Madian. Disitulah beliau bertemu dengan dua orang gadis yang sedang mengantri untuk mengambilkan air bagi sapinya, bagi kambingnya. Dan kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya, kenapa engkau masih mengantri lama sekali? Lalu Nabi Musa alaihissalam pun akhirnya menolong kedua gadis tersebut. Kedua gadis tersebut ternyata adalah anak dari Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam pun akhirnya menikahkan Nabi Musa alaihissalam dengan salah satu anaknya. Dan kemudian Nabi Syuaib alaihissalam meminta Nabi Musa untuk mengabdi selama 8 tahun di negeri Madian. Dan kemudian beliau berkata, wahai Musa, kalau engkau ingin menambah kebaikanmu, maka genapkanlah menjadi 10 tahun tinggal di negeri bernama negeri Madian. Selama 10 tahun Nabi Musa alaihissalam terus belajar dengan Nabi Syuaib, terus berada di kota Madian, membuat dirinya semakin tumbuh menjadi seorang pribadi yang kuat dan berkarakter.
Pada satu ketika Nabi Musa alaihissalam pun mulai kembali ke Mesir bersama dengan sang istri. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada Firaun yang telah berbuat keji dan semena-mena terhadap kaum Bani Israel yang telah dizoliminya. Disuruh mereka untuk kerja yang sangat berat. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun berhadap-hadapan dengan Firaun. Firaun mengatakan, bukankah engkau Musa yang dulu aku selamatkan dari sungai Nil? Bukankah dulu engkau adalah Musa yang aku biarkan engkau hidup dalam kerajaanku? Kenapa engkau sekarang menentangku? Lalu Nabi Musa alaihissalam hanya berkata, aku ingin engkau menyelamatkan Bani Israel. Jangan engkau berbuat keji seperti itu dan menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firaun yang merasa dirinya adalah Tuhan, merasa marah dengan perkataan Nabi Musa alaihissalam. Lalu ia menentang Nabi Musa alaihissalam untuk berduel. Dan lihatlah bahwa seluruh tali-tali yang dilemparkan Firaun dan bala tentaranya semua berubah menjadi ular akibat sihir. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala membantu Nabi Musa alaihissalam dengan cara tongkat Nabi Musa yang dilemparkan menjadi ular yang sangat besar dan memakan seluruh ular-ular kecil tersebut. Melihat hal ini Firaun semakin murka dan Nabi Musa alaihissalam membawa seluruh kaumnya Bani Israel untuk meninggalkan negeri Mesir. Sampailah mereka di sebuah laut bernama Laut Merah dan Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, kemudian laut tersebut terbelah menjadi dua dan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya Bani Israel mulai berjalan untuk menyusuri lautan tersebut. Lalu yang terjadi adalah Firaun dan bala tentaranya yang di belakang pun ikut menuju ke laut tersebut dan karena kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, dua laut yang sangat besar tersebut dijadikan Allah menjadi satu dan tenggelamlah seluruh kesombongan Firaun dan bala tentaranya. Lihat, ini kisah Nabi Musa alaihissalam dengan seluruh mukjizatnya, tongkat yang bisa membelah lautan dan tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pembelajaran untuk kita, insya Allah. Tuti, ternyata ceritanya panjang juga ya. Padahal cuma sedikit, taunya cuma bisa ngebelah berubah. lautan. Tapi kalau misalnya yang bisa memecah suara kita nih di sahur itu indah, cuma satu suara. Siapa dari tuh? Kira Suara dengan lagunya Tuhan. Tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku mengucap dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertaruh. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah
dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertaruh. Fir'aun bahwa engkau harus membunuh anak laki-laki di tahun ini karena kalau tidak ia akan menggulingkan kekuasaanmu. Karena kalau tidak ia akan menjadi raja dan menggantikan posisimu, wahai Fir'aun. Maka ketika itu juga Fir'aun menyuruh kepada bala tentaranya untuk membunuh seluruh anak laki-laki yang lahir pada tahun itu. Ibu Musa pada akhirnya mulai berpikir bagaimana agar anak laki-laki, bayi laki-laki yang bernama Musa ini menjadi selamat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar bayi Musa dialirkan di sungai Nil, dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang tertutup, dan Allah jadikan air mengalir dengan sangat tenang, membawa bayi Musa kemudian terus berjalan menyusuri sungai Nil, sementara bayi-bayi yang lainnya dibunuh dalam kekuasaannya Fir'aun. Ketika itu di istana Fir'aun, sang istri bersama dayang-dayangnya sedang berjalan-jalan di sekitar area sungai Nil. Ada sekotak yang sedang menangis di dalamnya, dan ternyata itu adalah bayi. Istri Fir'aun yang selama ini tidak memiliki anak pun, yang merasa sepi hari-harinya, mulai memeluk dan mendekap anak tersebut dan membawanya di hadapan Fir'aun. Kemudian Fir'aun mengatakan, aku harus membunuh anak laki-laki ini sebagaimana aku perintahkan seluruh bala tentara untuk membunuh anak laki-laki di tahun ini. Namun sang istri menangis terseduh-seduh dan mengatakan, ini adalah penyujuk hatiku dan aku berharap ini menjadi penyujuk hatimu juga. Maka tolong jangan engkau bunuh anak ini. Siapa tahu ia bisa menjadi penyelamat bagi kita satu hari nanti. Fir'aun yang melihat bahwa istrinya sangat menyayangi anak tersebut pun akhirnya membiarkan anak tersebut terus hidup berada dalam kerajaan Fir'aun. Mulai kembali ke Mesir bersama dengan sang istri. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada Fir'aun yang telah berbuat keji dan semena-mena terhadap kaum Bani Israel yang telah dizoliminya, disuruh mereka untuk kerja yang sangat berat. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun berhadap-hadapan dengan Fir'aun. Fir'aun mengatakan, bukankah engkau Musa yang dulu aku selamatkan dari sungai Nil? Bukankah dulu engkau adalah Musa yang aku biarkan engkau hidup dalam kerajaanku? Kenapa engkau sekarang menentangku? Lalu Nabi Musa alaihissalam hanya berkata, aku ingin engkau menyelamatkan Bani Israel. Jangan engkau berbuat keji seperti itu dan menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun yang merasa dirinya adalah Tuhan, merasa marah dengan perkataan Nabi Musa alaihissalam. Lalu ia menentang Nabi Musa alaihissalam untuk berduel. Dan lihatlah bahwa seluruh tali-tali yang dilemparkan Fir'aun dan bala tentaranya semua berubah menjadi ular akibat sihir. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu Nabi Musa alaihissalam dengan cara tongkat Nabi Musa yang dilemparkan menjadi ular yang sangat besar dan memakan seluruh ular-ular kecil tersebut. Melihat hal ini Fir'aun semakin murka dan Nabi Musa alaihissalam membawa seluruh kaumnya Bani Israel untuk meninggalkan negeri Mesir. Sampailah mereka di sebuah laut bernama Laut Merah, dan Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, kemudian laut tersebut terbelah menjadi dua, dan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya Bani Israel mulai berjalan untuk menyusuri lautan tersebut. Lalu yang terjadi adalah Fir'aun dan bala tentaranya yang di belakang pun ikut menuju ke laut tersebut, dan karena kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua laut yang sangat besar tersebut dijadikan Allah menjadi satu, dan tenggelamlah seluruh kesombongan Fir'aun dan bala tentaranya. Lihat, ini kisah Nabi Musa. Nah, Bu Ustazah Oki, aku tuh pengen nanya deh, selama ini kan aku selalu dengar soal cerita Nabi Musa dan juga nabi-nabi yang lain gitu. Jadi aku tertarik banget sebenarnya, tapi aku masih belum tahu banget detailnya gitu. Kira-kira bisa diceritain nggak ya detailnya seperti apa gitu? Iya, ini kisah Nabi ini luar biasa. Ada 25 Nabi yang sebenarnya sudah diajarkan sejak SD. Iya benar, aku suka banget gitu kan dongeng-dongeng tentang Nabi dan mukjizat-mukjizatnya. Cuma kadang-kadang kan kita cuma tahu sedikit cerita Nabi gitu. Jadi kadang aku sendiri mau dongengin ke anak bingung gitu. Iya, kita sedikit cuma tahu banget. kayak
ya. intinya doang. Iya. Jadi hari ini mau dengar kisah apa nih? Tentang Nabi Nabi dan Musa, aku mukjizatnya. maunya, Yang mana aja deh? Tika mau apa? Aku mau Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Baik, hari ini jemaah semua yang ada di rumah dan di studio, mari kita sama-sama mendengar kisah yang lumayan panjang tentang Nabi Musa alaihi salam dan mukjizatnya berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Nabi Musa alaihi salam hidup di zamannya Fir'aun yang pada saat itu bertempat tinggal di negeri bernama negeri Mesir. Ada kaum di sana yang namanya kaum Bani Israel yang merupakan kaum dari Nabi Musa alaihi salam juga. Yang pada saat itu Bani Israel mendapatkan tindakan keji dari sang penguasa Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Pada suatu ketika sang penyihir mengatakan kepada Musa alaihi salam dengan seluruh mukjizatnya, tongkat yang bisa membelah lautan dan tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pembelajaran untuk kita, insya Allah. Tuti, ternyata ceritanya panjang juga ya. Panjang. Padahal cuma sedikit. Taunya Nabi cuma Musa bisa ngebelah berubah. lautan Oh, doang. iya. Tapi kalau misalnya yang bisa memecah suara kita nih di sahur itu indah, cuma satu suara Siapa dari tuh? Kira Suara dengan lagunya Tuhan. Tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja. Anak tersebut yang disebut-sebut sebagai Musa pada akhirnya tumbuh dalam kerajaan Fir'aun, diberikan pendidikan yang luar biasa, tumbuh menjadi seseorang yang sangat hebat yang tanpa Fir'aun tahu dialah orang yang akan menggulingkan kerajaan Fir'aun satu hari nanti. Kemudian Nabi Musa alaihi salam pada akhirnya suatu ketika sudah beranjak remaja keluar dari kerajaan Fir'aun dan melihat ada orang-orang yang bertengkar antara kaumnya Fir'aun dan kaumnya sendiri Bani Israel. Dan tanpa sengaja ketika Nabi Musa alaihissalam melerai keduanya, Nabi Musa alaihissalam tanpa sengaja membunuh kaumnya Fir'aun yang menyebabkan Nabi Musa alaihissalam harus mendapatkan hukuman akan dibunuh juga. Karena ketakutan Nabi Musa alaihissalam pun akhirnya lari dari Mesir dan menuju ke satu negeri bernama negeri Madian. Disitulah beliau bertemu dengan dua orang gadis yang sedang mengantri untuk mengambilkan air bagi sapinya, bagi kambingnya. Dan kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya, kenapa engkau masih mengantri lama sekali? Lalu Nabi Musa alaihissalam pun akhirnya menolong kedua gadis tersebut. Kedua gadis tersebut ternyata adalah anak dari Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam pun akhirnya menikahkan Nabi Musa alaihissalam dengan salah satu anaknya. Dan kemudian Nabi Syuaib alaihissalam meminta Nabi Musa untuk mengabdi selama 8 tahun di negeri Madian. Dan kemudian beliau berkata, wahai Musa, kalau engkau ingin menambah kebaikanmu, maka genapkanlah menjadi 10 tahun tinggal di negeri bernama negeri Madian. Selama 10 tahun Nabi Musa alaihissalam terus belajar dengan Nabi Syuaib, terus berada di kota Madian, membuat dirinya semakin tumbuh menjadi seorang pribadi yang kuat dan berkarakter. Pada satu ketika Nabi Musa alaihissalam pun